Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitra Kirana, mahasiswi UINSI Samarinda Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat hukum, yaitu apa itu filsafat dan apa itu filsafat hukum. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SHMM.MH. Baik, di sini saya akan langsung memaparkan materi tentang apa itu filsafat. Apa itu filsafat? Banyak mahasiswa dan khalayak umum hingga kini masih merasa ketakutan ketika mendengar kata filsafat. Dalam pemahaman mereka, filsafat dipandang sebagai ilmu yang sangat abstrak, sulit dijangkau, bahkan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Benarkah demikian? Sebenarnya tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari setiap orang bersentuhan dengan filsafat. Secara hakiki, ketika seseorang mempertanyakan keberadaan atau eksistensi tentang suatu hal, berada atau orang, benda, pada saat itu ia dapat dikatakan berfilsafat. Dengan kata lain, seseorang dikatakan berfilsafat ketika ia mulai mempertanyakan mengapa sesuatu itu ada, mengapa sesuatu itu dapat berada, atau dari mana sesuatu itu secara eksistensial berasal. Jadi, ketika seseorang bertanya, siapakah manusia itu, atau mengapa ada kehidupan, atau juga dari mana segala sesuatu itu berasal, pada saat itu ia mulai berfilsafat. Etimologis. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo, dari kata kerja philien, yang berarti mencintai, pecinta, cinta akan, atau pen, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan dan cinta akan kebijaksanaan. Barthes mengisahkan bahwa filsafat lahir di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan digunakan pertama kali oleh Pythagoras. Selanjutnya pada abad ke-5 sebelum Masehi, kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul Phaedros. Dalam Phaedros, Plato menjelaskan bahwa kata makhluk bijak atau sophos terlalu luhur untuk dikenakan pada manusia, karena kata tersebut hanya layak ditunjukkan bagi para dewa. Oleh karena itu, bagi Plato lebih baik manusia dijuluki sebagai pecinta kebijaksanaan atau filosofos. Dalam berbagai literatur diketahui bahwa kebijaksanaan dalam pengertian ini dapat dikaitkan dengan ilmu atau logos. Dan karena itu, kebijaksanaan atau ilmu berhubungan dengan sebuah pencarian terus-menerus tentang esensi dan eksistensi dari sesuatu, yaitu tentang kebenaran dari sesuatu dan segala hal. Hal ini senada dengan pemikiran bahwa kata filosofos menjadi penanda adanya kegiatan manusia yang mencari dan mengejar kebijaksanaan, karena didorong oleh cintanya pada kebijaksanaan. Secara terminologis, filsafat ialah ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal, melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban yang semata-mata empiris. Dalam kaitan dengan hal ini, filsafat mempunyai dua arah yang saling melengkapi. Filsafat merefleksikan pengalaman manusia dan filsafat menanggapi pemikirannya. Magni Suseno mengungkapkan bahwa sesuai dengan tuntutan rasionalitas, filsafat mengalami beberapa pergeseran yang khas, yaitu pergeseran dari paradigma kosmosentris atau teosentris ke paradigma antroposentris, dan pergeseran dari paradigma substansial ke paradigma epistemologis. Pergeseran lainnya ialah dari paradigma antroposentris epistemologis ke strukturalisme dan kritik, atau termasuk di dalamnya dekonstruksi. Dalam aneka pergeseran tersebut, filsafat selalu mengandaikan pemikiran yang metodis, logis, berkata-kata tertib, dan berdasarkan fenomena-fenomena yang ada.
Filsafat adalah disiplin ilmiah yang bertugas untuk membuat kita dapat memahami implikasi-implikasi dari segala gejala yang setiap hari membanjiri kita, agar kita dapat menilainya, mengkritiknya, menentukan jarak, dan dapat mengambil sikap terhadapnya. Kemampuan menilai, mengkritik, menentukan jarak, dan mengambil sikap merupakan pengejawantahan dari apa yang sebelumnya disebut Pythagoras sebagai pengetahuan hasil kontemplasi. Objek pokok dalam filsafat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain adalah substansi dan objek materialnya. Objek material filsafat ialah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran, dalam kenyataan, dan dalam kemungkinan yang secara hakiki dibagi atas ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ada yang bersifat khusus ini terdiri dari ada yang mutlak atau realitas tertinggi atau Tuhan, dan ada yang tidak mutlak, alam dan manusia. Senada dengan hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dijawab dalam bersifat memiliki mencorak-corak sebagai berikut. Pertanyaan logis, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan validitas secara rasional. Pertanyaan ontologis, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran atau eksistensi sesuatu. Pertanyaan epistemologis, yaitu pertanyaan tentang kemungkinan atau probabilitas pengetahuan yang dimiliki untuk menentukan batas-batas dari pengetahuan tersebut. Pertanyaan aksiologis, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu seperti estetika atau nilai keindahan, dan etika, nilai moral. Baik, materi selanjutnya yaitu apa itu filsafat hukum. Pada umumnya, hukum baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut terjadi jika dalam melaksanakan atau memenuhi kepentingan manusia merugikan kepentingan orang lain. Arogansi dan diskriminasi kepentingan merupakan unsur utama terjadinya konfrontasi terbuka antar manusia yang sifatnya kontraproduktif. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa raison d'être-nya hukum ialah conflict of human interest atau konflik kepentingan manusia. Dari gambaran sederhana ini, definisi tentang hukum perlu untuk dielaborasi. Menurut Ahmad Ali, pertanyaan tentang apa itu hukum sejatinya telah berlangsung selama ribuan tahun. Dan dalam pendekatan terhadap hukum, kita menemukan sesuatu kenyataan yang agak mengejutkan, bahkan memalukan. Karena ternyata adalah tidak mungkin mendefinisikan hukum secara tepat. Saya ingin mengutip tulisan O.J. Salman dan Anton Susanto untuk mendukung pandangan Ahmad Ali tersebut. Ada banyak definisi tentang hukum, akan tetapi jika kita bicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan atau disempitkan ialah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam kacamata positivisme, hukum dapat dimengerti sebagai suatu sistem aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas lainnya melalui lembaga atau institusi hukum. Kedua pengertian di atas secara garis besar mewadahi beberapa elemen penting dalam hukum, yaitu aturan, penguasa, lembaga-lembaga, dan rakyat sebagai pelaksana, dan sanksi. Ide mengenai hukum atau aturan hukum sebagai sejenis aturan tertentu melandasi gagasan mengenai hukum sebagai institusi sosial, karena hanya aturan-aturan yang ditindaklanjuti atau dikembangkan dalam sebuah institusi dapat menjadi sebuah hukuman. Dengan kata lain, hukum selalu memiliki basis sosial, yaitu memiliki pertautan secara sistematis dengan struktur sosial yang mendukung. Hal ini menegaskan bahwa hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek masyarakat
yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan lain sebagainya. Dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat. Bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifat, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat. Materi yang telah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.